mau nganter kue pesanan dulu yang minggu kemarin. Masih banyak ya. Kenapa sih Bu Dinda kok burung banget katanya? Gimana ya Bu, saya ceritanya ya Bu. Jadi kayak saya tuh bingung gitu loh Bu dengan kondisi keluarga saya saat ini. Maksudnya keluarga kita baik-baik aja, cuma karena persoalan balik lagi ya Bu ke ekonomi, jadi kayak semuanya jadi kayak berantakan gitu Bu. Sekolah anak saya, kehidupan saya gitu sama suami, hubungannya juga makin renggang sama suami karena banyakan cekcoknya karena ekonomi ini sih Bu. Kalau gitu coba deh Bu Dinda datang ke konselor. Coba tahu dia bisa bantu, soalnya keluarga saya juga kayak gitu kan dulu. Terus saya datang konseling, itu membantu banget Bu. Oh iya, ada ternyata Iya. konseling untuk keluarga Ada gitu Bu, ada. Kalau bisa nanti saya kasih kontak informasinya. Boleh Bu, Mau? boleh Bu. Oh ya udah, iya nanti saya kasih. Oke, makasih ya Bu Caya. Iya, Saya pulang dulu ya. Hati-hati ya. Mas, pesanan kue Bu Cahya dari minggu kemarin cuma setengah Mas. Katanya dia juga mau ngirim. Ya sekarang semua orang lagi susah, termasuk kita. Iya sih Mas. Pak, aku mau nanya, mau ngomong boleh? Boleh. Mau ngomong apa nih? Kalau misalnya aku kuliah, tapi kondisi keuangan seperti ini, apakah Bapak sanggup dengan membiayai kuliah aku? Sebenarnya bapak nggak mau kamu menjadi korban bapak. Dan tapi jujur kita memang lagi hemat gitu. Kita lagi mengkondisikan keuangan kita. Udah lah Feb, kamu jangan mikir sejauh itu dulu. Ibu sama Bapak juga masih mengusahakan kok untuk biaya kuliah kamu. Wah, Nah, kok serius banget, Nah? Aku takut kalian bakal bertengkar. Enggak kok Vidya, kita lagi nggak bertengkar, cuma kita lagi mikir supaya tetap semuanya tuh bisa sesuai yang kita mau, semua bisa tetap berjalan dengan lancar. Iya, kita lagi menghemat-hemat uang kita supaya kita bisa maju ke depannya gitu. Tuh, mungkin kita memang harus mulai terbuka ya Pak. Iya, kita harus mulai terbuka. Aku nggak mau sih anak-anak terus ngerasa takut kalau kita bertengkar terus gitu kan. Gimana kalau besok kita datang ke konseling keluarga? Oh boleh tuh. Aku direkomendasiin tadi Pak sama Bu Caya, soalnya Oh, iya? dia lagi pas kemarin ada masalah keluarganya juga, dia datang ke konselor keluarga itu, namanya Kak Taufan konselingnya. Bu Caya tetangga ya sebelah itu. Iya, yang sudah sama-sama kue sama aku. Oh alah, ya udah boleh. Ya, aku ikut ya, Mbak ya. Aku mau Boleh, kalau sangat kita setuju sih. santai, Ya, gitu. Suasananya biar kita tenang. cari bareng-bareng permasalahannya. Oke, besok kita ke konselor ya. Kita mulai lagi dari awal, kita ceritain permasalahan keluarga kita tuh apa, biar saling terbuka, biar nggak kebawa emosi terus ya Pak Iya. kita ini. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Terima kasih udah berkumpul pada pertemuan kali ini. Mungkin kalian datang ke sini itu maksud dan tujuannya itu untuk apa ya? Ya sebenarnya saya di sini tuh kayak ingin melakukan sesi konseling keluarga Pak. Oh iya. Dan juga kita ingin gimana kita mencari titik tengahnya untuk perekonomian keluarga kita. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling keluarga atau belum pernah? Belum. Ini baru pertama. Oh belum, ini baru pertama kali ya. Oke, mungkin bisa langsung bagaimana kronologinya atau permasalahan yang ingin diceritakan. Kalian boleh menceritakannya secara lugas sama saya. Di sini tenang aja, kita sebagai konselor, itu saya sendiri sebagai konselor itu sangat amat menjaga kode etik, yang dimana kita menjaga asas kerahasiaan dan lain sebagainya.
Jadi sebenarnya saya tuh masih terasa berat ya di hati saya, terus kayak saya kerja baru buka usaha nih ya kurang lebih 2 bulan lah. Nah itu langsung tutup Pak. Dan juga saya menyesuaikan diri saya dengan kondisi yang baru gitu. Terus juga pendapatan saya menjadi menurun dan juga jadi kita harus lebih menghemat keuangan keluarga kita. Kalau dari POV saya sebagai seorang istri, sebenarnya saya merasa berat karena suami saya bekerja, buka usaha, tetapi lebih mengutamakan keluarganya sendiri, tidak mengutamakan, maksudnya keluarga dari dia tidak mengutamakan keluarga intinya. Di mana dia masih mengutamain adiknya, ibu bapaknya. Sebenarnya saya tidak masalah ya Pak dengan dia memberikan itu, cuman saya maunya dia itu transparansi. Di sini tidak ada transparansi yang berakibat kita sering cekcok karena dia belain keluarganya seperti itu. Lalu saya juga bantuin keuangan keluarga Pak dengan saya berjualan kue seperti itu. Di sini ada 2 pandangan yang cukup kompleks ya, dan yang saya lihat satu memang ya dua-duanya ini saling berkesinambungan yang dimana semua menjalankan kewirausahaan, berjualan dan berdagang. Lalu di sini permasalahan intinya adalah mengenai perekonomian. Kalau boleh tahu, memang benar apa yang disampaikan oleh istri kamu mengenai transparansi. Kamu memberikan uang lebih dari sisihan gaji kamu untuk keluarga dibandingkan keluarga inti kamu. Ya sebenarnya itu semua benar Pak. Jadi saya kayak lebih mengutamakan keluarga saya, orang tua saya daripada keluarga inti sini. Jadi saya itu sebenarnya setelah saya berpikir-pikir tuh selama kemarin kita cekcok, kayak gimana gitu kita cekcok setiap malam. Saya jadi kayak mikir gitu, oh iya selama ini saya salah gitu kan. Saya juga mengakui kesalahan itu Pak. Oh, berarti kamu sudah sadar ya atas kesalahan yang kamu lakukan. Kalau saya sih kayak karena akibat suami saya seperti itu, keuangan keluarga juga jadi tidak baik dan anak saya jadi bertanya-tanya apakah dia bisa lanjut berkuliah atau tidak. Yang satu karena kebiasaan kita mungkin kalau bapaknya ada bonus atau gimana dalam dia berwirausaha, biasanya kita melakukan makan di luar semacam itu, maksudnya pergi-pergi. Nah sekarang nggak bisa, jadi anak saya menanyakan kenapa sih kita nggak pernah seperti dulu lagi. Itu kan buat saya sedih ya Pak sebagai seorang ibu, gitu sih Pak. Saya paham apa yang kalian rasakan ini. Memang situasi keuangan ini memang bisa berdampak pada emosional. Dan nantinya bakal ya sering cekcok itulah. Nah kalau dari pandangan anak pertama bagaimana? Mungkin kata-kata yang saya tahu. Saya sih mengerti keadaan kedua orang tua saya, situasinya pada saat ini seperti apa. Dan saya juga bingung juga soal uang jajan dan rencana kuliah nanti. Itu yang saya bingungkan ke depannya. Terima kasih sudah jujur, itu penting banget buat kamu. Karena komunikasi yang kayak gini itu sangat penting dilakukan biar nanti nggak menjadi kesalahpahaman lah di antara keluarga kalian. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dibilang kecil namun berdampaknya itu bisa menjadi keretakan dalam rumah tangga seperti itu. Mungkin dari anak yang kedua tanggapannya bagaimana? Saya nggak tahu kalau orang tua saya memiliki masalah ekonomi. Saya cuma pengen bisa kembali kayak dulu, maksudnya kayak kumpul bareng, main keluar gitu. Maksudnya biar kedua orang tua tuh saya punya waktu untuk aku main gitu. Sekarang tuh udah sulit banget kayak gitu. Ternyata saya nggak tahu ada masalah ekonomi yang bikin mereka kepikiran terus. Jadi gitu.
Enggak kok, sebenarnya ibu bapak tuh tidak bertengkar, cuma ya kita berbeda pendapat aja dan kita belum nemuin cara komunikasi yang bener tuh gimana. Jadi nggak ada pertengkaran kok di antara kita berdua. Ya, Iya. Pak? Jadi kita kayak miskomunikasi aja gitu. Aku cuma takut kalau sampai bertengkar sampai nggak bisa kumpul lagi kayak dulu. Enggak kok, nanti ibu bapak usahain biar kita balik lagi kayak dulu, ngumpul-ngumpul lagi, pergi-pergi lagi kayak teman-teman kamu yang lain. Cuman ibu bapak cuma minta pengertian dari kalian berdua nih untuk ngertiin kondisi kita juga. Bukan berarti kita tidak mengusahakan apapun buat kalian. Kami di sini kita berdua di sini mengusahakan untuk kalian yang terbaik, cuman mohon sabar, semuanya ada prosesnya ya. Iya, maaf ya Pak, aku nggak tahu kalau memang ada masalah. Iya, nggak apa-apa. Maafin aku juga ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi bapak ini kan kayak bapak nggak pernah berpikir untuk menelantarkan kalian gitu. Apalagi kamu anak pertama kan, kamu kan mau kuliah juga. Jadi bapak juga minta maaf selama ini bapak salah. Bapak keuangannya selalu bapak utamain keluarga bapak. Jadi nanti kedepannya selagi bapak usaha bapak lancar, banyak duit, nanti kita bisa makan bareng, KFC bareng, kita makan bakso bareng lagi di lapangan banteng. Terus kita juga kayak jogging bareng di GBK ya kan. Nanti kita yang dulu-dulu bakal balik lagi ke semula gitu. Ya kan, Mah? Iya Pak, janji ya Pak. Iya. Jangan kayak gitu lagi Pak. Iya. Karena yang berantakan bukan keluarga kamu aja, tapi Iya. kita juga berantakan. Ya itu keinginan yang sangat wajar ya yang dialami oleh keluarga. Nah sekarang menurut kalian nih, langkah apa yang kalian pengen lakukan di dalam dekat ini untuk keluar daripada masalah ini? Kalau dari saya nih ya Pak, saya mungkin akan membuat rencana keuangan bersama. Jadi kita biar semua tahu pengeluaran dan pemasukan itu berapa. Jadi nanti saya setorkan duit saya, semua duit saya ke istri saya. Jadi nanti kalau misalkan saya minta duit buat keluarga yang orang tua saya gitu, nanti saya tinggal minta ke dia. Jadi gitu. Jadi pengeluaran dan pemasukannya itu ditanggung jawab sama ini. Jadi kita catat bareng-bareng gitu. Oh oke. Ada flow cardnya ya. Iya. Kalau dari saya mungkin karena saya cuma di rumah sebagai ibu rumah tangga, mungkin saya bisa menjaga suasana rumah, lebih bonding kepada anak-anak, mengasih pengertian tentang kondisi kita. Terus mungkin saya juga tetap bakal bantu suami saya berjualan kue untuk menambah penghasilan ekonomi di keluarga kita ini, Pak. Nah kalau dari anak itu sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sebagai anak pertama ya, mungkin saya akan setelah SMA nanti, setelah ujian lulus, saya akan berlanjut kerja paruh waktu untuk membantu bapak saya. Jadi bapak saya tidak keberatan tersendiri, tetapi saya ikut membantu. Kalau dari aku mungkin ke depan aku bisa ngertiin kedua orang tua aku. Aku gak mikirin diriku sendiri, harusnya aku mikirin kalau aku dengan orang tua aku punya kesulitan masing-masing. Gitu aja. Oke, itu sudah betul, maksudnya kalian artinya sebetulnya sudah menemukan jalan keluarnya sendiri. Tinggal bagaimana nantinya kalian melaksanakan solusi-solusi yang tadi sudah kalian rencanakan, kalian pikirkan. Itu sangat luar biasa. Nah, ini adalah langkah yang sangat baik. Jadi pembicaraan hari ini tuh kita sepakat bahwasanya keluarga itu membuat rencana keuangan bersama. Nah, yang kedua itu tetap menjaga komunikasi di antara kalian dan antara suami dan istri, begitu juga anak-anaknya. Nah, yang ketiga itu juga setiap anggota keluarga akan berkontribusi untuk saling mensupport biar keluarga kalian ini itu saling melengkapi lah antara kekurangan dengan kelebihannya masing-masing seperti itu. Ya. Makasih Pak atas penjelasannya untuk keluarga kita ini. Oke,
Mungkin cukup sekian proses konseling pada pertemuan kali ini. Mari kita jadikan kondisi hari ini sebagai momen belajar tentang tanggung jawab dan kebersamaan demi kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sepakat bahwasanya keluarga itu membuat rencana keluarga